A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Ketua Majelis Taklim Komunitas Hamba Allah yang saya muliakan beserta pengurus, ibu-ibu yang tergabung di dalam komunitas Hamba Allah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, terutama saya merasa bangga dengan terbentuknya komunitas ini, Bu. Jadi di tengah orang sangat membutuhkan, ternyata ada ibu-ibu yang peduli dalam hal ini. Semoga amal ibadah ibu ini diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Jadi Bu ya, pernah orang bertanya kepada Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah nanti orang yang pertama masuk surga? Jadi kata Rasulullah, siapa Bu? Orang yang dermawan. Nah, orang yang gemar bersedekah. Awalnya kata Rasulullah, yang pertama mau masuk surga itu adalah pejuang-pejuang mati syahid. Ketika sampai pejuang-pejuang mati syahid ini di depan pintu surga, kemudian kata dia, ya Allah, jangan saya yang didahulukan masuk, karena kalau kami ini tanpa adanya para ulama, tentu kami tidak tahu keutamaan dari berjihad fisabilillah. Karena mereka lah kami tahu keutamaan jihad. Masukkan ulama kami dahulu. Nah, masuklah rombongan para ulama, Bu. Para ulama mau masuk surga, kata ulama jangan kami. Kalau tanpa ada orang-orang yang dermawan membantu kami, tentu kami tidak akan bisa juga tenang di dalam memberikan ilmu. Maka dimasukkanlah orang yang dermawan dahuluan ke surga. Nah, itulah keutamaan kita bersifat dermawan ini ya Bu ya. Makanya ayat yang tidak pernah terpisah di dalam Al-Quran itu ada 3 Bu. Ati'ullah wa ati'ur rasul, aqimis sholah wa atuz zakah. Itu nggak akan pernah berpisah. Jadi orang kalau udah rajin sholat, dia mesti rajin bersedekah. Lagi pula kan kita sudah banyak tahu Bu, bagaimana keutamaan orang yang bersedekah. Orang yang memberi itu Bu pasti menerima. Makin besar kita kekuatan melemparkan ke langit, makin deras dia turun ke bawah. Nah, sementara orang-orang yang bersedekah ini, sampai kata Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kan udah enak nih Bu. Jadi selain Ibu bantu perawatan wajah, Ibu dari dalam minum kolagen, apalah namanya, tapi akan lebih kinclong itu dengan memakai sedekah. Nah, itulah dahsyatnya keutamaan sedekah ini ya Bu ya. Kita ambil contoh Bu, dulu ada seorang perempuan Indonesia bekerja di Mekah. Majikannya itu kena kanker darah stadium akhir. Cuman majikannya ini agak terganggu melihat si TKW ini, karena dia selalu masuk kamar mandi. Kalau udah masuk kamar mandi itu lama keluarnya, dan itu sering. Akhirnya majikannya ini nanya, saya senang dengan pekerjaan kamu ini, kamu telaten orangnya, tetapi satu yang membuat saya heran tuh, kenapa kamu sering betul masuk kamar mandi, dan kalau udah masuk kamar mandi itu lama. Nah, kata perempuan ini, sebelum saya berangkat ke sini Bu, saya sempat melahirkan anak dan menyusui dengan susu saya. Jadi setiap kali anak saya haus,
dada saya mengeras. Jadi saya masuk kamar mandi, saya perah air susu saya. Nah itulah hubungan batin antara ibu dan anak. Yang ibu yang menyusukan anaknya, kemanapun ibu ini pergi, pasti dia tahu kapan anaknya haus. Ada alarm dikasih Allah, Bu. Nah jadi kadang sekarang ini kenapa anak pada bandel itu ya, Bu ya, karena banyak ibu-ibu yang sebetulnya air susunya keluar tapi dia tidak mau menyusukan. Lain halnya, Bu, memang tidak keluar air susunya, kan ada kasus-kasus seperti ini ya, Bu ya. Tapi kalau air susu keluar, maka harus disusukan oleh ibunya. Kalau tanpa uzur menyusukan anak dengan susu formula, susu sapi, apa kata Rasulullah, Bu? Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Jadi kenapa kata Rasulullah, siapa yang habis makan onta hendaklah beruduk, karena onta pendendam, bisa pindah sifat onta itu nanti ke kita. Jangan makan daging 3 hari berturut-turut supaya tidak pindah sifat hewan itu ke kita. Ini Idul Adha dihantamnya, Bu, rendang, cencang, sate. Hari keempat tuh naik kolesterol, Bu, darah tinggi, keluar enggak binatangnya jadinya, Bu. Orang ngomong berbisik aja dia yang tersinggung, Bu. Nah, jadi keluar binatang kita jadinya. Makanya hati-hati nih, Bu. Nah, Ibu bisa bayangkan enggak orang ngasih anaknya susu formula, susu sapi bertahun-tahun, Bu. Apa enggak pindah sifat sapi ke anak itu, Bu? Kadang dilarang jangan main game juga, besok sekolah keluar lenguh sapinya, Bu. Orang main baru kan udah kayak lenguh sapi itu ya, Bu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, menangis majikannya ini mendengar penjelasan pembantunya ini. Jadi kamu melahirkan anak, sempat kamu susukan terus kamu berangkat. Iya, Bu, saya butuh biaya. Jadi kata majikannya ini, hari ini juga kalau ada tiket pulang ke Indonesia, saya pulangkan kamu, dan kontrak kamu bersama saya tetap saya penuhkan membayarnya. Sedekah enggak Ibu tuh jadinya, Bu? Sedekah dalam jumlah besar, Bu. Dia baru kerja 1 bulanan tapi dipenuhkan kontraknya 2 tahun. Dikasih semua duitnya, Bu. Sedekah Ibu ini. Jadi kan sedekahnya besar tuh ya, Bu ya. Pembantu pulang ke Indonesia bahagia ketemu anak. Ibu ini besoknya ke dokter, Bu, kaget dia, seluruh kankernya itu 0%. Nah, itulah dahsyatnya, Bu ya. Cuman jumlahnya besar. Nah, macam Ibu ini kan istiqomah nih kan, Bu, terus jalan. Ibu rasakanlah nanti ke badan Ibu tuh, Bu. Banyak masalah jadi selesai, terus hati bertambah tenang karena makin banyak orang yang mendoakan ya, Bu ya. Apalagi mau bangun pesantren tuh, Bu, berapa banyak anak-anak yang belajar di sana, Ibu kebagian terus tuh, kebagian terus pahalanya. Jangan khawatir Ibu ngupload kegiatan Ibu, Bu. Orang mau bilang rias silahkan, nggak apa-apa, Bu. Justru gini, Bu, dengan Ibu mengupload itu termotivasi orang, ria Ibu akan tertutup dengan manfaat yang didapat oleh orang gitu. Memang seperti itu, Bu. Yang bilang ria tuh jadi apa dia orangnya, Pak? Mulut netizen tuh, Bu, sepedas cabai bakso mercon, Bu. Biasa tuh. Iya. Kan orang bilang kan gitu ya, Bu ya. Dulu di masa Rasulullah kan juga netizen ini banyak, Bu. Orang sedekah banyak dibilang ria. Orang sedekah sedikit dibilang munafik. Nah, jadi itu biasa, Bu. Cuman kalau tidak ada orang-orang seperti ini, Bu, tidak ada tantangan kita, Bu. Sempat mulus-mulus saja hidup kita nih, Bu. Iya. Tidak ada tantangan dalam hidup tuh, Bu. Apa gunanya? Malah, Bu ya, rumah tangga yang ideal tuh yang berantem loh, Bu. Justru rumah tangga damai-damai itu aja, Bu ya, nggak bagus, Bu. Iya, pura-pura damai. Iya. Nggak, misalnya gini. Nggak. Iya. Ya nggak apa-apa, ini kan halakoh, Bu ya, boleh saling sahut. Jadi, Bu, untuk mengamankan hal itu, itulah guna kita banyak bersedekah ini, Bu. Banyak sedekah kita upload kegiatan kita, terus orang termotivasi dengan kegiatan kita. Dia buat pula, Bu. Ibu kebagian enggak pahalanya? Transfer loh, Bu. Orang yang menjelekkan Ibu, bagi juga ke Ibu. Karena apa kata Rasulullah? Tahukah kalian orang yang bangkrut?
Kata sahabat, orang yang punya harta kekayaan terus habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Nanti di akhirat dia datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dia pernah memfitnah si itu. Dia pernah menjelek-jelekkan si anu. Dia memaki si itu. Akhirnya seluruh pahala itu ditransfernya. Mimi ini banyak pahala. Banyak nih, jadi bayi nih udah nih. Banyak suka sama dia Ustaz. Jadi siapa yang memfitnah itu untung ya. Itu untung ya. Jadi kita dikirimin orang Bu, kita dikirimin orang pahala. Karena Bu, kita ini tidak bisa lepas dari 3 hal. Pertama, riya. Di awal-awal kita berbuat tidak mungkin kadang langsung ikhlas. Ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah loh Bu. Dalam surah Al-Ikhlas saja Bu, nggak ada kalimat ikhlas. Itu saking tersembunyinya ikhlas itu Bu. Jadi kita lihatlah kalau sejarah Rasulullah ketika dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Apakah Halimatus Sa'diyah awalnya ikhlas? Tidak. Awalnya pengen upah yang besar. Rupanya karena Halimatus Sa'diyah yang terakhir sampai di Mekah, yang hanya tersisa Rasulullah sendiri, tidak ada yang menyusukannya. Kemudian Halimah bertanya, ini kenapa tidak ada yang mau menyusukannya? Kata ibunda Rasulullah, dia anak yatim. Mendengar anak yatim kan Halimah surut Bu. Kata Halimah, maaf ya Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin, jadi saya berharap upah yang lebih besar, tapi kami terpaksa menolak. Akhirnya nolak loh Bu. Halimatus Sa'diyah awalnya nolak, pulang. Pas di jalan pulang itu diskusi sama suaminya, kasihan juga kita lihat anak yatim tuh ya Bang ya, nggak ada yang menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan lah kita lagi, udah pergi miskin pulang tambah parah lagi ini. Jadi menurut Abang gimana? Udahlah kita susukan aja lah. Jadi daripada pulang kosong loh Bu awalnya. Artinya tidak selamanya amal yang kita lakukan harus ikhlas duluan. Tapi ini dalam tanda kutip ya Bu ya. Tidak harus ikhlas duluan Bu. Kita ini bertahap loh Bu. Nggak bisa langsung simsalabim jadi gitu tuh, susah Bu. Berbuat aja dulu. Nah jadi Halimah akhirnya balik lagi, udahlah Bu Aminah biar kami aja yang nyusukan. Nah kata Halimah pengakuannya, begitu Rasulullah kecil ini aku gendong, aku sandarkan ke dadaku, air susuku yang kering terasa mengalir deras. Itu keajaiban yang diterima Halimah. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat. Disitulah kata Halimah, kalau macam ini Bang, tidak dibayar pun tidak apa. Itu Bu, baru muncul keikhlasan setelah kita dapat keajaiban. Jadi kita buat aja amalan nih Bu, dibuat aja udah dapat keajaiban Bu, udah auto aja dia tuh Bu. Nggak perlu mau dipuji orang, mau enggak, kita udah nggak masalah lagi. Mau dijelekkan orang, kita aman-aman aja, nggak ada masuk-masuk hati lagi. Karena kita sudah terasa keajaibannya. Nah jadi itu Bu, Ibu misalnya upload kegiatan Ibu dibilang ria, kalaupun iya santai aja Bu, santai aja. Kalaupun iya nih, santai aja dulu. Karena itu memang susah untuk menghilangkan sifat kita untuk tidak memamerkan itu, taruhlah payah pada tahap awal ya Bu ya, kita pengen orang tahu. Bukan itu aja, kadang orang Bu, dia panitia korban, foto dia sama sapi itu Bu, kurbanku tahun ini, padahal dia panitianya Bu, dia nego kurban. Ada kadang yang ngaji malam di fotonya Bu ya, alhamdulillah nampak gitu Bu ya, diuploadnya malam, tahulah orang yang ngaji dia. Kadang kalau yang rajin tahajud pas besok paginya nguap-nguap dia samping kawan, nggak bertanya kawan, nggak nampak kau aku nguap dari tadi, ngapa? Aku tahajud semalam tak berapa ratus rakaat. Biasa Bu, jangan kita nilai dia salah dia apa. Tahap awal itu biasa Bu, tahap awal itu biasa. Nah tahap kedua, ada orang yang udah nggak pamer lagi, nggak ada ngupload kegiatan, nggak ada apa, pokoknya dia nyantai, nyumbang aja. Tapi bisa kena penyakit yang kedua Bu, namanya sum'ah. Sum'ah itu senang dipuji. Ndak ria pun kita Bu bisa kena sifat yang kedua nih Bu. Tiba-tiba orang ngomong, Bu ya
Saya tadi kan kebetulan terakhir keluar dari masjid, terus nggak sengaja terdengar bapak-bapak gibah syariah soal ibu. Kan ada gibah nih yang syariahnya ya bu ya. Gibah syariah tuh bu menggunjing orang yang baik-baik. Aduh. Apa kata pengurus tuh? Kata bapak pengurus nih bu, salut mereka sama ibu. Ibu banyak betul nyumbang di masjid nih. Hebat ibu ya bu ya. Astagfirullahaladzim, masa itu cerita bapak-bapak tuh? Iya bu, ndak enak hati saya, padahal saya ikhlas loh. Apa-apa aja cerita bapak-bapak tuh. Kemungkinan betul nggak bu? Apakah ini salah? Enggak, manusiawi bu. Siapa orang yang nggak senang dipuji? Ibu kalau dapat suami jujur makan hati bu. Makanya salah satu yang boleh bohong itu adalah suami memuji istri, istri memuji suami. Nggak boleh jujur loh bu. Sempat suami ibu jujur bu, ibu udah capek dan udah cantik aku bang, macam badut adik-adik, terus terangnya malu. Gimana perasaan ibu? Malah ada istri bang, tolonglah bohong aja agak sekali bang, puji lah. Itu biasa bu. Iya, saya tuh pak, tak pernah dipuji. Kan jujur. Saya senang bu, tidak ada yang berubah, tetap oke. Semangat. Iya. Jadi itulah bu ya. Udah lolos kita dari ria, kena juga kita ke sum'ah ini. Memangnya apa cerita bapak tuh ya bu? Macam-macam lah bu. Kadang karpet ibu antar ke masjid, nampak AC mati bu langsung perbaiki. Aduh, tambah ndak enak hati saya rasanya. Kok jadi gitu ya cerita bapak tuh? Waktu bapak tuh cerita ramai orang dengar, ramai. Susah loh bu. Jadi itu hal biasa, itu biasa. Nggak apa-apa bu. Ibaratnya bu, kita senang dipuji itu bu. Pujian itu kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi kayak anak-anak bu, kenapa ada sekolah yang banyak orang mau sekolah sama dia? Karena guru-gurunya pandai membuat anak itu semangat, dipujinya anak-anak itu, prestasinya dipuji. Jadi itu hal yang biasa. Ada orang yang tidak ria, kemudian dia tidak sum'ah. Udah dibuat bu, kayak komunitas ini bu, asal nyumbang hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Datang orang mancing bu. Bu, ibu ada masalah sama pengurus masjid? Enggak, kenapa? Enggak, karena enggak ada lagi nama-nama ibu sering nyumbang. Biasa kan ada tertulis, sekarang enggak lagi. Tutup mulut kamu ya, itu yang hamba Allah tuh saya loh. Kan tersebut juga jadinya kan bu ya. Jadi siapa yang jamin bisa ikhlas? Nggak ada bu. Pokoknya jalanin aja bu. Ibu buat baik aja sebanyak-banyaknya. Kapan ibu ikhlasnya? Ketika ibu mendapatkan keajaiban dari amalan yang ibu lakukan. Kemudian dari doa-doa orang yang mendoakan ibu. Itulah yang membuat kita ini makin sehat. Kemudian apalagi bu? Rezeki makin murah. Murah rezeki ini bu, macam-macam bu. Karena rezeki bukan cuman uang. Bukan cuman uang. Kesehatan, keamanan rumah tangga, anak-anak baik, menjadi anak yang penurut, itu kan rezeki semua ya bu. Dan ibu memang terus berbuat seperti ini bagus bu. Karena kadang orang permintaannya banyak ke Allah bu ya, ngasihnya 5.000 misalnya gitu bu ya. Doa nak tanggung panjangnya bu, minta sehat, minta apa. Ibu jangan salah, seperti yang saya ceritakan majikan yang di Mekah tadi itu, besar nggak sedekahnya bu? Besar. Ini pernah kejadian nyata ya bu ya. Ibu ini jantungnya udah tersumbat, sumbatannya itu lumayan bu. Jadi dia pergi ke dokter. Di dokter itu dia diperiksa, kemudian kata dokter, ibu saya rujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Jadi ini mau dirujuk lagi nih bu, mau dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Setelah itu dia harus apa namanya nih bu, ditanya ke dokter kalau secara pribadi berapa kenanya, sekitar 1,3 miliar. Pas dikunjungi bu ini bu, kan biasa di rumah sakit ada tim syariah itu ya bu ya. Nah, pertanyaan ustadz yang di tim syariah ini ke ibu tuh pertama apa bu? Orang tua ibu masih hidup tidak? Kata ibu ini masih.
Ada ndak ibu bersilaturahmi ke rumah tua orang tua ibu? Jarang, karena malas dengar cerita orang tua itu aja. Nah itulah bu, ibu serajin apapun silaturahmi, tapi sama adik beradik ibu ndak baik, percuma bu. Untung keluarga masih jauh. Itulah bu. Kalau adik-adik ipar Pak Ustaz? Kalau keluarga ipar-ipar gitu? Bukan begitu maksudnya bu. Kalau kita ini kan satu rahim, silaturahim itu yang satu rahim. Nah ya bu ya. Jadi yang satu rahim kita adik-beradik, kita beripar-ipar keles ya, seperti bulu ayam kusut lah ya bu ya, kadang lurus kadang bengkok lagi, sebentar-sebentar tuh nggak ada masalah sih bu. Itu tidak masuk kategori lah memutusnya gitu. Nggak, maksudnya Pak, kita udah baik gitu kan, silaturahim baik, tapi tiba-tiba ada masalah yang betul-betul nggak, udah fatal, kita memaafkan Pak Ustaz. Kita memaafkan, tapi kita tidak mau mengulangi masalah itu lagi, timbul masalah lagi, tapi kita menjauh gitu. Itu bagus. Malah apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah bu, kadang ada kita mendekatkan orang jauh, kadang kita ada harus menjauhkan orang dekat. Jadi tergantung masalah nih bu ya, tergantung masalahnya. Kalau memang fatal gimana lagi? Misal gini bu, ibu minjamin orang duit, janji 2 bulan, ibu pinjamin 2 tahun nggak balik. Ibu maafkan dia, tapi dia minjam lagi jangan mau. Itu maksudnya tuh bu. Kalau mau lagi bunuh diri bu namanya, kecuali ibu siap. Makanya sistem orang bu ya, kalau meminjamkan uang ini butakan mata sebelah, harus siap untuk tidak dibayar, karena pahalanya pun besar bu. Karena pahalanya besar. Ibu ngutangin orang, selama dia belum bisa bayar, sebanyak itulah ibu mendapatkan pahala setiap hari. Cuma kadang orang tidak sanggup bu, akhirnya dibuatnya status, awas kau ya nanti di akhirat kau akan mencari aku berutang. Tuh komen kawan, ngapa kak muak aku, habis dia bu. Makanya kalau berani mengutangkan orang uang, butakan mata sebelah, siap untuk tidak dibayar. Baik, jadi si ibu yang tersumbat jantung ini ditanya bu oleh ustadz ini, orang tua ibu masih hidup? Masih. Ada nggak ibu silaturahmi ke rumah orang tua? Jarang karena cerewet. Ibu bisa bayangkan nggak bu ya, anak kecil, ibu waktu beranak kecil, anak ibu nyinyir, ibu jawab nggak terus? Apa tuh mah? Pohon. Pohon tuh dari apa mah? Kan itu terus ibu ya, itu rumput, itu ini, kita jawab terus. Nah ketika orang tua di masa tua gantian kan bu, dia yang cerewet, kita lagi yang mendengarkan. Tapi kadang anak-anak ini patah, mama udahlah tuh mah, itu aja cerita mama, muak orang dengarnya, nggak boleh loh bu. Sabar juga mendengarnya. Saya ingat bu ya, orang tua saya itu, almarhumah orang tua saya, ngomong yang hal satu itu bisa sampai 5-6 kali bu. Dan 5-6 kali pula saya terkagum-kagum, seolah-olah saya belum mendengarnya gitu. Kau udah dengar nak, ibu depan nih mau berangkat ke Padang, cucunya kekah? Belum mak. Ngapa mak? Lengang mak rasanya, ndak ada kawan. Oh iya ya mak ya. Diam dia sebentar bu, ndak lama sudah tuh, udah mak ceritakan tadi nenek depan ibu. Belum mak. Tuh bu, gantian kita yang mendengarnya. Nah kemudian bu, ibu yang sakit jantung ini ditanya lagi sama adik beradik, baik ndak? Dia bilang, alah payah dekat sama adik-adik, duit aja pengenangnya, karena dia kaya bu. Setelah itu apa pertanyaan lagi bu? Kalau di total penghasilan bapak sama ibu kira-kira berapa satu bulanan? Jadi masuk usaha ini usaha itu ya, lumayan lah bu, 600 jutaan lah per bulannya penghasilan dia. Kata ustadz ini, dokter bilang biaya pengobatan ibu ini kalau dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta, kalau biaya pribadi ini bisa menghabiskan 1,3 miliar. Ibu yakin nak dengan hadis Rasulullah bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Diam aja ibu tuh bu. Daripada ibu habiskan untuk berobat bu, coba ibu ambil 10% aja dari 1 M, ibu sedekahkan. Berarti kalau 1 M kan 10% sekitar 100 juta. Mendengar 100 juta tuh ngamuk dia ke ustadz nih bu. Kurang ngajar ustadz ya, bilang saya bakil nak bersedekah, pandai saya bersedekah. Kita ini banyak yang bersedekah tuh bu, tetapi tidak imbang dengan pendapatan kita, dan apa yang kita belanjakan untuk hal yang tidak penting, tidak imbang sedekah kita tuh.
Kadang seperti itu. Beli makanan, beli hijab mewah, beli gamis mewah, sanggup. Nah, berbanding nggak dengan sedekah yang dikeluarkan? Itu sebetulnya, Bu. Kadang kita nih banyak tidak imbang. Tasnya berjuta-juta, Bu. Nyumbang 100.000 kan nggak kena ya, Bu ya, nggak kena. Nah, jadi memang mesti angkanya besar juga. Jadi pertama ngamuk-ngamuk ibu nih, Bu. Disuruh ngeluarin 100 juta gitu ya, Bu ya. Cuman akhirnya suaminya ngalah. Kata suaminya, kita ikutlah, kata Ustadz ini. Karena tidak mungkin lah Allah itu bohong. Nah, dia pulang, Bu, beberapa hari kemudian diteleponnya Ustadz ini. Ustadz, ya, saya ingin minta maaf, kata ibu ini. Minta maaf kenapa, Bu? Saya hari itu memaki-maki Ustadz. Udah saya laksanakan. Jadi diambilnya uang di bank 130 juta malahan, Bu. Dikasihnya orang tuanya 30 juta. Ibu bayangin nggak, orang nggak pernah ngasih orang tua, toto dikasih 30 juta, itu uang ditaruh orang tuanya di atas kepala, Bu. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya. Langsung longgar dada saya ini rasanya.